Perkenalkan, nama saya Sesar Amadeus Miracle, NPM 2306 dari kelompok 4 berpikir komputasional kelas 011. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan case 5 yaitu Hospital Bed Allocation System. Nah, yang pertama kita masuk. Nah, jadi rumah sakit sering mengalami kesulitan mengalokasikan tempat tidur. Ada pasien yang butuh ICU, ada yang butuh isolasi, ada juga bangsal umum. Kalau tidak ada sistem, seringkali pasien harus menunggu lama, padahal ada bed kosong di tempat lain. Hal ini membuat pelayanan tidak efisien. Jadi di sini membuat pasien-pasien tersebut menjadi menunggu terlalu lama. Nah, jadi untuk tujuan sistemnya, sistem ini bertujuan untuk meminimalkan waktu tunggu pasien, meningkatkan pemanfaatan tempat tidur, memastikan kebutuhan khusus terpenuhi, dan menjamin keadilan serta transparansi dalam alokasi. Nah, untuk next slide. Agar sistem bekerja, kita perlu data pasien, ID, urgensi, dan tipe bed, data tempat tidur, misalnya ICU, isolasi atau umum, serta aturan rumah sakit. Data harus real time supaya keputusan cepat dan tepat. Nah, next. Ada kendala yang harus dihormati, misalnya bed isolasi hanya untuk pasien khusus, pasien tertentu butuh ventilator, dan ada jadwal pembersihan. Kebijakan prioritas rumah sakit juga mempengaruhi keputusan. Next slide. Nah, jadi di sini solusi yang kami usulkan adalah algoritma berbasis prioritas. Jadi, untuk pasien diurutkan berdasarkan urgensi dan waktu kedatangan, lalu dicocokkan dengan bed yang sesuai. Sistem juga punya dashboard, monitoring, dan jika otomatis gagal, ada fallback manual. Next slide. Nah, alurnya dimulai dari input pasien, pencarian bed yang cocok, alokasi, lalu update data. Kalau tidak ada bed yang cocok, sistem memberi alert ke staff, monitoring dilakukan secara berkala. Nah, di sini untuk pseudocode-nya, jadi secara teknis sistem menggunakan algoritma yang pertama mengurutkan pasien berdasarkan urgensi. Lalu, tiap pasien dicocokkan dengan bed yang sesuai. Jika ada, dialokasikan. Jika tidak, pasien akan dimasukkan ke waiting list. Jadi di sini ada pseudocode-nya, nanti bisa dipindahkan ke Google Colab, nanti akan jadi codingnya. Nah, next. Nah, di sini ada analisis kompleksitas atau Big O. Kompleksitas sistem, terutama di sorting pasien, di O dalam kurung N log N, lalu pencarian bed, OM, jadi totalnya, ini bisa dilihat rumusnya di sini, dengan optimasi seperti priority queue, ini bisa lebih efisien. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh kasus. Misalnya, ada 3 pasien. Satu butuh ICU urgent. Satu butuh isolasi. Dan satu pasien umum. Nah, jadi dari 4 bed yang tersedia, sistem mengalokasikan sesuai prioritas. ICU untuk pasien urgent, isolasi untuk pasien B, dan umum untuk pasien C. Nah, sekarang kita akan masuk ke testing and validasi. Jadi di sini sistem itu diuji dengan unit test untuk algoritma matching, simulasi beban dengan banyak pasien, dan pengukuran metrik seperti waktu tunggu rata-rata dan utilisasi bed. Sekarang kita masuk ke implementasi dan integrasi. Jadi di sini sistem bisa diintegrasikan dengan data pasien real-time dari EMR, menyediakan dashboard monitoring, dan mengirim notifikasi otomatis jika ada masalah. Tentu harus memperhatikan keamanan dan privasi pasien.
Nah, jadi di sini ada pembagian tugasnya. Jadi tugas itu dibagi rata. Misalnya analisis masalah oleh A, flowchart oleh B, implementasi testing, dan juga ada di sini. Nah, jadi sekarang kita masuk ke terakhir yaitu kesimpulannya. Jadi untuk kesimpulan, sistem berbasis prioritas dapat mengurangi waktu tunggu pasien, meningkatkan utilisasi tempat tidur, dan memastikan pelayanan rumah sakit lebih adil serta efisien. Nah, terima kasih. Em, Begitulah presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan lebih lanjut. Kurang lebihnya mohon maaf. Perkenalkan kembali saya Sasar Amadis mereka dari Departemen Teknik Mesin Jurusan Teknik Perkapalan NPM 2306 240912. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.